Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Anda mungkin juga punya pengalaman sekitar subuh jam 3 kita tiba-tiba terbangun begitu. Orang kadang merasa gelisah karena kemudian tidak bisa tidur lagi. Yang membuat dia tidak merasa gelisah karena dia mencoba untuk tidur lagi tidak bisa. Lalu lihat jam cuma jam 3, dia perlu tidur begitu. Itu yang seringkali membuat dia gelisah. Tapi kita seringkali mengalami pengalaman bangun jam 3. Ada yang pernah mengalami bangun jam 3, kira-kira pas jam 3 kita bangun? Angkat tangan. Ada yang pernah bangun jam 3? Oh, ada beberapa tuh bangun jam 3. Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa pengalaman jam 3 itu, ini sebetulnya tidak pas disebut jam 3, karena dalam bahasa aslinya disebut jam jaga yang keempat ya. Jadi berasal dari tradisi Roma. Itu ada dibagi 4 jam jaga, jadi shiftnya itu 4 kali, jadi per jaga itu 3 jam. Jadi jam 6 sampai jam 9 itu jaga pertama, jam 9 sampai jam 12 itu jaga jam yang kedua, jam 12 sampai jam 3 itu jam jaga yang ketiga, lalu jam jaga yang keempat dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Itu sebetulnya ini disebut dengan the fourth hour, lalu diterjemahkan secara bebas di sini jam 3 gitu. Tapi sekitar jam 3 sampai jam 6 itu kalau kita baca Alkitab, tadi saya coba cek di Alkitab, banyak sekali ternyata peristiwa-peristiwa penting terjadi pada jam-jam ini. Saya studi, saya mendalami, saya meneliti dunia magic. Dalam dunia magic, jam-jam itu disebut jam-jam keramat. Ya, orang kalau mau kirim magic, Romo pernah dikirimi magic, yes. Lepas dari itu, tapi inilah keyakinan orang hampir di seluruh dunia sama. Jam-jam kritis itu jam 3 sampai jam subuh itu. Itu biasanya diyakini orang mengirim barang, mengirim sesuatu, santet, apapun di sekitar jam itu. Tapi kalau kembali ke Alkitab, saudara, di Alkitab juga sama. Banyak peristiwa penting di dalam Alkitab itu terjadi di sekitar jam itu. Ya, saya bisa tunjukkan kepada Anda banyak sekali ternyata. Yesus berulang kali mengatakan berjaga-jagalah. Jadi sang tuan itu datang dari acara perkawinan dan dia datang itu pada jam-jam itu. Tengah malam, dikatakan tengah malam waktu orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, dia datang. Yesus berjalan di atas air pada jam-jam itu dikatakan di dalam Alkitab. Musa melintasi Laut Merah pada jam itu. So, ini bisa menjadi sebuah pengalaman rohani untuk kita. Tapi kita kalau terlalu malas, kita mengatakan, aduh saya pengen tidur. Tadi pagi saya juga terbangun jam 3. Saya spontan ke toilet, balik lihat jam, jam 3 persis. Tapi karena saya orang suci kan, saya berdoa lah Bapak Ibu. Doa sebentar lah. Jadi besok kemudian tidur lagi, gelebak udah bangun, alarm bunyi ya. Tapi bahwa jam ini begitu penting, pertempuran rohani, peperangan rohani itu terjadi pada jam-jam ini. Alkitab mengatakan bahwa pada jam-jam inilah Tuhan datang, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Karena apa? Karena sepi sekali. Anda bisa buktikan kalau Anda bangun jam sekian ya, begitu masjid bunyi, suaranya tuh keras sekali kedengaran. Tapi kalau siang hari masjid yang sama bunyi, kita tidak begitu dengar karena polusi suara ada di mana-mana. Jadi suara itu agak tertandingi dia dengan suara-suara di sekitar. Tapi kalau pagi itu pening sekali. Saya pernah cerita, saya sering didatangi orang meninggal itu jam-jam itu. Saya terbangun itu karena dalam mimpi saya ketemu orang yang meninggal dan bisa bicara dengan orang yang meninggal. Lalu saya bangun, lalu kemudian saya berdoa, tidur lagi saudara-saudara. Nah, Anda punya pengalaman seperti itu mungkin ya. Jadi tiba-tiba ada orang dalam mimpi, Anda tidak kaget, ini kan orang meninggal minta doa begitu. Itu jam-jam sekitar itu. Menarik sekali bahwa Yesus muncul membantu para murid itu yang sedang mengayuh sampan dengan setengah mati pada jam-jam itu, jam-jam keramat kita katakan. So saudara, kalau Anda mau bergabung dalam perjuangan
Dalam kitab Nabi Nehemia dikatakan, dalam kitab Ayub ya, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Ini dalam Ayub 38. Atau fajar kau tunjukkan tempatnya, dini hari, jam yang sama. Lalu dikatakan dalam kitab Nehemia, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpancang pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Dalam bahasa aslinya ini juga tentang dini hari peristiwa itu terjadi. Banyak sekali kutipan-kutipan di dalam Alkitab bicara tentang dini hari, jam yang begitu penting. So Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, kalau Anda tiba-tiba terbangun tengah malam sekitar jam-jam itu, yakinlah Tuhan sedang mau berbicara dengan Anda. Sekarang apakah Anda siap atau tidak? Banyak peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat besar terjadi itu di sekitar jam itu. Tuhan memberkati.